Penyebab mereka itu korporasi-korporasi mudah sekali mau masuk di sini karena tidak ada universitas negeri di sini. Tidak ada mahasiswa. Kalau ada mahasiswa, belum tentu dia akan mulus seperti itu mau masuk. Ada kontrol sosial di situ. Kontrol sosial. Ya, ada mahasiswa yang bisa memberikan gagasan dan kritikan di situ. Jadi tidak akan semulus itu. Nah ini karena itu tidak ada, justru jadi ladang besar. Wah, sembarang masuk. Kesempatan. Ketemu lagi nih kita orang dua, Abang Eca di podcast Pemuda Adalah Power ini. Setelah beberapa hari yang lalu membahas tentang buku tentang Islam progresif. Mungkin ini pertemuan kedua ini membahas tentang beberapa peran pemuda, baru kedua peran Bulmong Raya terhadap SDM yang ada. Ini kesibukan apa hari-hari? Mengajar ya? Di mana mengajar, Bang? Iya, IAIN Manado. Ambil mata kuliah apa di IAIN Manado? Kalau IAIN Manado kita itu dosen filsafat. Dosen filsafat ya? Iya. Ih, mantap sekali. So lama di IAIN Manado mengajar? So 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya? Luar biasa. Ini terkait pemuda-pemuda yang ada di Bulak Mongondo ini. Nah, menurut pandangan seorang penulis, seorang akademisi, baru ya salah satu putra daerah loh, khususnya di Kecamatan Lolak. Bagaimana melihat peran pemuda yang ada di Kabupaten Bulak Mongondo, khususnya di Kecamatan Lolak? Kalau orang buka sejarah ya, di negara ini bisa dibilang tidak merdeka kalau tidak ada pemuda. Betul. Nah, itu artinya pemuda itu punya peran yang sangat vital. Sangat vital. Nah, kalau dalam konteks Bulak Mongondo Raya, khususnya misal Kecamatan Lolak, pemuda harus ambil peran. Dalam setiap aspek ya? Ya, setiap aspek harus ada pemuda. Karena kalau tidak ada pemuda, semua kaum tua misalkan. Kalau kaum tua meninggal, akan ganti. Makanya penting pemuda ya? Ya. Maksud saya bukan di situ, gitu. Karena dengan adanya pemuda, paling penting dari pemuda itu adalah gagasannya. Gagasan, pemikiran. Ya, pemikiran yang kemudian dipraktekkan. Gitu. Kalau cuma habis di pemikiran juga susah kan? Susah. Nah, pemuda punya modal yang sangat besar dari aspek gagasan dan tindakan. Gitu. Nah, kalau saya melihat, kita lihat sekarang ini pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Lolak, saya bilang cukup kreatif. Ya, cukup kreatif. Sebutkan salah satu contoh pemuda kreatif di Bulak Mongondo. Nah ini podcast ini luar biasa. Podcast ini itu sebuah terobosan. Iya, karena kan kalau orang lihat di YouTube kan sudah banyak podcast, banyak. Betul. Ada Deddy Corbuzier, ada podcast lain yang itu artis-artis gitu. Nah, pemuda di Kecamatan Lolak ambil sikap buat podcast gitu. Secara tidak langsung itu sudah kelas artis itu. Mudah-mudahan lebih ada perkembangan terus. Nah, yang lain kan kita lihat ada usaha-usaha gitu. Ada itu siapa? Bung Arfa ya, luar biasa juga. Dia gerakan pemuda di bagian Mokoinit itu. Nah, ini di lapangan ini di Taman Lolak lah. Beliau gitu juga kan. salah satu pelaku pelaku kreatif. Ada siapa? Putra. Saya dengar kan itu, kita dengar itu dia buat apa ini? Yang semacam sistem Gojek. Oh, sistem Gojek. Ya. Itu sudah kelas itu. Apalagi kalau diukur dalam konteks Bulak Mongondo. Jadi banyak potensi juga ini pemuda-pemuda. Itu kira-kira punya potensi besar dan sudah mulai muncul, sudah mulai action. Gitu. Apa perbedaan pemuda dulu dengan sekarang kira-kira? Banyak lah. Gitu. Kalau pemuda, dari sisi apa dulu? Pemuda dulu itu ya jelas ini satu, kalah di teknologi. Ya. Dulu kalau misal zaman kita itu pakai Nokia hitam putih nih. Itu kan nggak mungkin pakai podcast. Iya, mungkin. So paling tinggi kan dia SMS. Betul. Kalah di situ. Kalah di situ. Cuman dari segi pergaulan
Kita mau bilang begini ya, pemuda di generasi kita itu masih etik. Iya, punya etika. Nah, kalau pemuda saat ini bukan kita bilang tidak ada etika ya, ada etika tapi tertentu. Terbatas mungkin. Ya, hanya pada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Saya kasih contoh di daerah situ itu, kita mau bilang DP nama desa itu. Masa seorang guru dipukul, diajak berantem, dompangnya bakal Pak Guru. Ini antara siswa dengan guru? Iya. Ini kan tidak etis. Ini. Tidak etis. Nah kalau orang dulu mau lihat Pak Guru saja yang di jalan, takut orang melewat. Lari. Nah itu dari situ sisi. Dari itu. sini. Nah, jadi ada plus minusnya. Plus minus. Ya, Oke, pemuda hari ini, ya bila saya bilang milenial lah itu sudah canggih secara teknologi, tapi minus etik. Bukan berarti tidak ada ya, ada, tapi terbatas. Hanya pada orang-orang tertentu. Gitu. Tapi dari tingkat kreativitas ya jelas ini pemuda hari ini karena fasilitas tersedia gitu. Gitu. Kalau pemuda dulu paling kreativitasnya ya fashion. Yang fashionnya juga terbatas. Biasalah acara-acara muda-mudi itu kan. Gitu. Betul. Nah, kira-kira begitu. Baru kedua, kira-kira gagasan yang paling penting di Pulau Mongondo, terutama pemuda itu, yang mana lebih berpengaruh? Apakah pemuda-pemuda yang punya pendidikan yang cukup, istilahnya sudah menyelesaikan S1, atau pemuda-pemuda yang hanya lulus SMA? Ya. Keduanya itu punya peran. Punya peran. Ya. Punya perannya masing-masing. Sarjana itu penting. Saya bilang penting. Bahkan sangat penting. Kemudian yang bukan sarjana, ini sekali lagi maaf ya, gitu. Juga penting, gitu. Bahkan sangat penting juga, berarti kan draw. Sama, gitu. Nah, tinggal pada perannya ini. Gitu. Tupoksi masing-masing. Ya, yang non sarjana ini punya bukti kreativitasnya. Tadi yang saya sudah sebut beberapa bung itu dia buat itu Beberapa putra daerah mungkin. Ya. Itu bukti kreativitasnya. Bung Arfa buat terobosan di wilayah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ya. Itu ada bukti. Seorang sarjana mungkin. Ada sarjana, tapi belum memberikan bukti seperti itu. Gitu. Dan itu banyak. Banyak ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh secara tupoksi, akan lebih baik kalau sarjana itu memang pada bidangnya itu. Nah, kalau dia guru ya mengajar. Mengajar. Gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa membuka usaha. Bisa gitu. Tapi maksimalkan apa yang Anda punya itu. Gitu. Anda seorang sarjana. Ya ke sana lah. Ya, baru melekat juga Tridharma kan? Iya. Pak, seorang mahasiswa juga ini. Baru pandangan berikut, apakah pemuda khususnya di politik ini, Ya. kita meminta Abang Ecap pandangan ini tuh, penting tidak pemuda di Pulau Mongondo ini, Kecamatan Ulak, berperan dalam dunia politik? Penting. Salah satu contoh sebutkan. Mencalonkan diri jadi anggota dewan. Regenerasi mungkin. Iya. Sadar. Ya enggak masalah. Apa yang tidak mungkin? Kenapa orang harus anti politik? Iya betul. Ya. Kalau orang pakai sejarah yang lebih bersifat teologis, Nabi Muhammad politik, tidak anti politik itu. Loh, kenapa orang mau anti politik? Gitu. Ya, jadi pemuda perlu masuk ke ruang-ruang politik, gitu. Tapi dengan visi, misi, tujuan yang jelas. Yang jelas. Nah, misalkan satu, bangun masyarakat. Bangun masyarakat. Ya. Itu penting sekali juga. Iya, sejahterakan masyarakat. Sejahterakan masyarakat. Dan betul-betul dilaksanakan ketika misalkan jadi. Jangan lupa yang banyak-banyak calon ini. Gitu. Orang semua banyak lihat itu. Iya betul. Tuh? Pada saat kampanye bilang ini bangun A, B dan C. Serta jadi. Sedang kaca auto mau buka sudah setengah mati. Betul. Gitu. Fakta itu.
Iya. Betul-betul. Baru ini anak-anak penasaran ini. Abang Eca S1-nya di mana ini? Kita S1 di Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, UNG. UNG. Jurusan Pendidikan Sejarah. Ih, luar biasa. Jurusan pendidikan sejarah. Pendidikan Sejarah. Tahun berapa masuk kampus? 2008. 2008. Lulus Lulus 2013. 2013. S2-nya? S2 di Yogyakarta. Yogyakarta. Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Luar biasa. Nah, di Jogja itu kita ambil S2 Filsafat Islam. Filsafat Islam. Ya, program Filsafat Islam. Jadi cukup ada keluar kota juga, Bang. Untuk Ya. mengambil pendidikan, tak? Karena itu ada prinsip. Prinsip. Dan itu bukan sekedar untuk cari titel Hmm. atau hanya sekedar untuk bisa populer. Oh enggak, jauh dari situ. Itu kalau enggak percaya itu tanya sama Bahtiar Mangkuginta itu. Itu teman saya seperjuangan yang kesana. Mudah-mudahan saudara Baktiar dengerin. Nah, dia dengar itu pasti. Nah, waktu itu ini sedikit kita cerita pengalaman Boleh. nah? Tidak apa-apa, Semoga boleh. jadi inspirasi Iya, untuk pemuda siap. kan. Hmm. Ya. Kita kelar S1. Toh, pulang di kampung. Pulang di kampung bahonor 2 tahun. Bahonor 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kita pakai itu hampir 5 sekolah. Wih, luar biasa. Kesana kamari. Luar biasa yang dedikasi ya seorang Abang Eca ini. Ya kalau dedikasi ya bisa dibilang dedikasi. Padahal ada cari doi store motor itu. Pak mati sampai pas siap. Nah, kita melihat kenyataan. Melihat kenyataan. Nah, melihat kenyataan apa yang terjadi sebenarnya di pendidikan yang ada di khususnya Kecamatan Ulak ini. Kita lihat kenyataan. Dari segi SD mungkin. Iya. Wah, ini saya pikir ada masalah di sini. Dan ini bahaya kalau masih tinggal. Kita melihat secara luas lagi. Bukan hanya aspek pendidikan. Ekonomi, politik, budaya yang ada di Bolamondo. Wah, mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Sehingganya kita bincang-bincang dengan Tiar itu, kita teman diskusi. Bahtiar Mangkuginta itu. Kalau hanya begini terus dan hanya turun 2 yang mau berjuang membangun ini. Nah, ini maaf ya, bukan berarti bukan hanya kita dan Bahtiar ini ada berjuang ini. Ada banyak teman-teman, tapi kita bicara dalam konteks ini. Gitu. Nah, tidak cukup kalau cuma turun 2 dengan kapasitas pengetahuan S1. Gitu. Nah, jadi akhirnya kita yang utat satu itu, Tiar itu, memutuskan untuk tambah ilmu. Tambah ilmu. Nah, berangkatlah ke Jogja. Itu spekul itu. Jadi ke sana itu memang Spekul. modal nyali juga. Nah, kalau bahasa Lolak bilang tuh buraru. Luar biasa. Buraru. Nah, kenapa? Pertama, perencanaan itu enggak sistematis. Gitu. Spontan. Itu macam begini. Ini pagi turun 2 cerita tentang mau sekolah S2, mau lanjut di Jogja. DP sore kita susah bangun. Luar biasa. Mari jom piba urus ini. Aku cari doi. Pinjam kiri kanan. Gitu. Tiar cari DP arisan, kumpul DP arisan. Kumpul barisan Nah, supaya mau tetap pergi sekolah di sana Iya. ini. Turun 2 ke Gorontalo, urus berkas, mendaftar. Sudah. Tes di Jogja. Nah, ini pertaruhan ini. Ini pertaruhan. Kenapa kita bilang pertaruhan? So berangkat ke Jogja, tes. Kalau nggak lulus, Itu tahun berapa itu kira-kira? 2015. 2015. Nah, kalau nggak lulus kan pulang. Bikin malu itu. Bikin malu. Iya, itu bikin malu. Akhirnya sudah. Bismillah saja berangkat. Tak. Jadi naik pesawat. Nah, itu pertama kita naik pesawat itu. Pertama nih pesawat Iya. itu luar Nah, biasa. kalau nyampe sekolah memang ya naik pesawat. Gitu. Dan ternyata setelah seleksi lulus. Ih, Jadi yang mendaftar waktu itu sekitaran 950-an orang di UIN Kalijaga. untuk itu. S2. Iya, yang mendaftar waktu itu. Yang lulus 450-an. Berarti setengah dorada pangkas. Setengah jelas. Ya, ada tapis bayi-bayi ini. Yang ajaib itu, Bahtiar Mangkuginta itu ranking 9, kita ranking 11. Tapi lulus. Lulus. Mabak kuku itu turun Bahtiar. Saking DP sanang. Iya, DP syukur itu share itu, kalian ini
Kok gitu? Itu berapa lama itu, Bang, Nah, di sana? kalau Bahtiar mau ke Ginta dia 2 tahun pas. 2 tahun pas. Nah, kita karena kalakuang 4 tahun. Akhirnya pulang sini. Nah, sudah kembali di sini dan tinggal mengabdi. Tinggal mengabdi ya. Baru terkait dengan persoalan dalam wilayah akademisi ini ya Bang. Ya banyak juga ya seperti Abang Ica jelaskan tadi. Ini orang mau masuk di wilayah mungkin wadah, gitu. Apakah ya, universitas ini penting di terutama yang di BMR Pulau Mongondo Raya? Ini pertanyaan yang menarik. Kita ingin jawab secara tegas. Bolaang Mongondo Raya, nah ini dalam arti provinsi Bolaang Mongondo Raya, ya. Gitu. Kita ingin bilang begini. Walaupun belum jadi provinsi ya. Ya. Kan banyak wacana. Apalagi sudah dekat-dekat 2024, orang mau goreng itu. Iya. Jadi dagangan itu sebentar. Tapi ketika itu jadi dagangan, kita ingin bilang begini, ingin jawab tadi itu secara tegas. Provinsi Bolaang Mongondo Raya itu tidak akan jadi jika tidak ada universitas negeri di sini. Serius. Satu, orang punya bukti sejarah itu. Misal Gorontalo. Gorontalo itu bisa jadi provinsi itu karena salah satunya itu adalah peran besar UNG. Peran besar Universitas UNG. Negeri Gorontalo. Contohnya begini. Rektor UNG waktu itu Nelson Pomalingun. Itu peran besar itu. Terlibat dalam pergerakan untuk jadi provinsi. Sehingga Gorontalo jadi provinsi. Ya. UNG itu jadi penyuplai SDM, ide, gagasan sampai Gorontalo bisa provinsi. Nah, itu contoh kasus yang itu berdekatan dengan Bolmong. Nah, dengan itu kalau kita bawa dalam konteks Bolmong, ya kan? Mungkin enggak itu jadi ada universitas kalau ditarik dalam konteks Bolmong. Nah, itu PR besar. Sampai sekarang ini agak susah mau dijawab. Kira-kira apa penghambat itu sampai agak susahnya universitas itu hadir di Pulau Mongondo? Banyak faktor itu. Banyak faktor. Sebutkan satu, boleh enggak? Simpel ini ya. Pemerintah. Jadi pemerintah harus berperan penting. Iya. Saya tidak katakan pemerintah tidak mau gitu ya. Tapi saya melihat ini. Dan mau saya katakan begini. Ini wacana universitas ini sudah banyak digulirkan di Bolaang Mongondo Raya. Yang saya maksud ini ya, yang kita maksud universitas negeri. Universitas negeri. Iya. Yang kita maksud universitas negeri. Itu sudah banyak digulirkan di Bolaang Mongondo. Tak. Beberapa sampai kali sekarang mungkin. itu tidak pernah jadi. Sehingga kita dengan pesimis mau mengatakan begini. Seolah-olah ini pemerintah nak mau ini DP masyarakat ini mau pintar. Meningkatkan SDM dong. Gitu. Baru ini terkait juga dengan sampai itu korporasi banyak sekali di sini ini. Oh, luar biasa. Ya. Kan orang mau lihat ini peta ini. Di ujung sana ada waduk. Di sebelah Solok situ ada Kons. Saya lihat Labuang Ukis itu ada apa? Pabrik kapur kan? Gitu. Belum tambang. Ya. Nah, jadi sederhananya Bolaang Mongondo ini dilingkar oleh korporasi. Belum lagi ini yang mau datang ini Kimong. Oh, luar biasa. Banyak. Gitu. Nah, orang pikir saya secara sederhana, kok bisa semudah itu? Kan tentu ada regulasi. Ada regulasi. Gitu. Dewan itu ada peran penting di situ. Gitu. Tapi kok bisa semudah itu? Macam inilah. Macam gampang sekali dorong mau masuk potong pe daerah ini gitu. Padahal ada yang lebih urgent kan? Ya. Karena satu hal penyebab mereka itu korporasi-korporasi mudah sekali mau masuk di sini karena tidak ada universitas negeri di sini. Tidak ada mahasiswa. Kalau ada mahasiswa, belum tentu dia akan mulus seperti itu mau masuk. Ada kontrol sosial di situ. Kontrol sosial. Ya, ada mahasiswa yang bisa memberikan gagasan dan kritikan di situ. Jadi tidak akan semulus itu. Nah ini karena itu tidak ada justru jadi ladang besar. Wah, sembarang masuk. Kesempatan. Gitu. Nah ini bukan berarti mahasiswa-mahasiswa yang ada yang dari Kecamatan Lulak ini atau dari Bolaang Mongondo ini tidak mengontrol itu ada. Contoh ya,
Lalu itu saya korlap itu. Gabungan mahasiswa Bulang Mungundur Raya itu demo di sini. Gitu. Begitu juga di Tanoyan lalu. Demo tentang perusahaan tambang di sana itu. Itu kan bukti kritikan, kontrol sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi momentum. Kenapa momentum? Ya orang kan kuliah di Gorontalo. Lain kuliah di Manado. Iya, banyak yang Nanti saat-saat tertentu baru bisa pulang. kumpul iya. Ya, beda lagi kalau ada universitas. Misalkan tuh universitas ada di Rolak. Kalau dia ada di situ, mahasiswa hanya berputar di situ dan melakukan kontrol di lingkaran sini. Iya, baru juga bisa mengabdi di Sehingga kalau ada universitas, jangankan perusahaan bisa dikontrol, Pemda saja itu bisa dikontrol kapan saja. luar biasa. Dikritik. Jadi memang harapan dari seorang Abang Eca memang harus ada Universitas di sini. dengan beberapa pertimbangan juga ya. Nah, kalau itu ada universitas, PBMR itu jadi mungkin. Gitu. Karena apa? Di dalam universitas itu ada mahasiswa. Mahasiswa itu siapa? Itu pemuda itu. Itu sarang pemuda. Punya ide-ide kreatif yang diolah di dalam universitas dengan statusnya sebagai mahasiswa. Nah, ide-idenya ini bukan hanya kreatif biasa begitu, tetapi kreatif yang teruji secara ilmiah. Karena ruang lingkup akademisi itu. Iya. Dan itu bisa mendorong universitas. Betul sekali. Hanya saja kan itu tidak ada. Kan nggak tahu itu Pemda itu ada pikirkan atau enggak. Jadi setidaknya ini jadi salah satu ya sorotan lah. Ya. Sorotan dari pemerintah daerah agar supaya SDM kita yang ada di Lok ini dengan adanya universitas bisa meningkat gitu, Kak, dengan segala karakteristik yang ada itu Iya. bagi pemuda-pemuda. Baru terkait persoalan BMR, ini kita meminta Abang Eca pandangan. Apakah mungkin BMR jadi satu provinsi? Ya. Saya tetap optimis. Ya, tunggu. Ini kalau bercerita tentang daerah ini kita sedikit panas. Iya, jadi minum air dulu. Kopi. Oh, kopi siap. Wah, kopi itu malam ini kan? Iya, kopi itu. Ini DP endorse ini pemilik kopi ini ya masih tambang bayi juga. Abang Arfa. Abang Arfa luar biasa, pelaku ekonomi kreatif. Itu bukti konkret. Bukti konkret dan realitas. Biasa. Kopi tanpa rokok setengah mati. Jadi mesti. Lanjut. Jadi bagaimana menurut pandangan seorang akademisi seperti Abang Eca melihat apakah mungkin ini BMR jadi provinsi dengan Ya. segala pertimbangan, dengan segala uji kompetensi yang ada di daerah? BMR itu mungkin. Dan kita optimis. Mau jadi itu BMR. Tapi belum sekarang. Gitu. Mungkin Ya. 20 tahun kemudian mungkin. Ya, karena ada syaratnya tadi yang kita bilang tadi, harus ada universitas dulu. Apakah itu menjadi salah satu syarat atau ada Iya. syarat lain? Pembacaan ya. Secara filsafat ilmu. Realisme kritis itu. Sesuatu itu akan ada kecuali syaratnya itu ada. Terpenuhi syarat-syaratnya. Gitu. Contoh, rokok ini ada. Hanya jika ada di DP filter Tembakau. Bahan-bahannya ini ada dulu, baru bisa jadi ini rokok ini. Baru Begitu juga kampus. Katakanlah begitu juga PBMR. Katakanlah universitas itu adalah fondasinya. Nah, bagaimana orang mau bangun rumah tanpa fondasi? Sejauh ini yang kita lihat rumah terbang itu cuma di Indosiar. Terbang. Ya, artinya yang tidak ada fondasi. Nah, universitas itu fondasinya, sehingga BMR itu bisa salah satu fondasinya, sehingga BMR itu jadi mungkin. Dan itu fondasi paling vital yang harus ada. Gitu. Jadi BMR itu akan ada, tapi belum sekarang. Luar biasa. Jadi mungkin memang itu salah satu syarat BMR jadi provinsi mungkin dengan adanya Ya, universitas. ya. Kalau lihat dari aspek sumber daya alam bagaimana? Wah, apa deh istilah ini? Dengan segala ya Talebelebe. talebelebemu. Ya, luas sekali nih BMR ini.
Kalau mau bilang ada padi milu, BMR ada. Iya. Pelabuhan Manado ada, BMR ada. Jadi secara wilayah, secara geografi gitu, memenuhi syarat, terpenuhi. Hanya saja itu kesiapan SDM-nya. Kesiapan SDM. Dan kita pikir itu pemerintah itu harus serius ini. Serius untuk menangani hal ini. Ya, PBMR itu, terutama itu universitasnya itu. Gitu. Daripada itu lahan cuma mau habis Pak korporasi. Iyo, ambil sana kasih sini tuh kasihan juga tuh Iya. banyak orang-orang tua dulu yang memang dorong pekerja itu hanya sekedar terbatas sebagai petani, nelayan, ya tuh. Bagaimana supaya kita bisa mengatur ini? Ya betul juga, Abang Eca memberikan gagasan terkait mendirikan universitas, ya toh. Mungkin salah satu pemikiran yang sangat bermanfaat juga. Baru berikut ini ada isu-isu Lolak ini akan menjadi ibu kota kata. Ya. Enggak masalah kalau masyarakat Lolak menginginkan jadi ibu kota, enggak masalah. Begitu juga Kota Mobagu misalkan menginginkan jadi ibu kota, enggak masalah. Bolmut juga menginginkan ibu kota, enggak masalah. Bolsel juga enggak masalah. Boltim juga enggak masalah. Gitu. Yang masalah itu Sobaku rebut siapa yang mau jadi ibu kota tapi DP provinsi belum jadi. Provinsi belum Nah, jadi. ini rupa 5 kali 0. Betul. Belum naik sebab pikir turun. Iya. 5 kali 0, 0 juga toh. Iya betul. Baru berikut ini ketika BMR jadi provinsi, kira-kira apa manfaat BMR ketika jadi provinsi untuk Indonesia? Mau banyak sekali. Terutama untuk masyarakatnya. Banyak sekali itu. Dari segala sumber daya alam mungkin. Iya. Kita bisa mengelola itu dengan kapasitas dan kemampuan yang ada orang sendiri. Orang bisa berkreasi secara penuh di situ. Dan itu saya yakin itu, kita yakin itu bisa mendorong kesejahteraan masyarakat Pulau Mongondo Raya. Masyarakat Pulau Mongondo Raya. Ya. Dan kontribusinya ke Indonesia itu apa? Banyak. Gitu. Ambil satu contoh saja. Cakalang. Bolmong itu sarang produksi cakalang itu. Itu orang penelayan-nelayan itu kalau cuma mau cari cakalang cuma rabu-rabu Iya, itu. gampang Nah, sekali itu kan loh. bisa jadi brand milik Pulau Mongondo. Nah, ketika misalkan diekspor gitu. Oh, ya itu memberikan penghasilan dan secara tidak langsung itu membantu Indonesia. Itu satu contoh saja. Yang penting PBMR dulu. PBMR dulu. Nah, contoh Gorontalo sudah jadi provinsi. Jagung orang bawa. Jagung ya? Berarti secara tidak langsung ini anggota bisa dibilang dewan-dewan perwakilan daerah lah. DPD mungkin bisa pernah nggak ada kisah-kisah pendekatan politik terkait cetusnya BMR jadi provinsi? Pengalaman sebagai Kak Ica melihat. Kita lihat ada yang mengambil peran itu. Bahkan bisa dibilang banyak juga gitu. Nah, isu-isunya juga begitu. Kalau orang baca koran, orang lihat ini banyak muncul itu. Tetapi yang orang butuhkan itu buktinya. Bukti ya? Iya. Kalau tidak salah ini PBMR ini mulai dari 2002. Ini sudah 2000 berapa? 2023. Berapa tahun? Ih luar biasa. Lama juga. 21. Kalau tidak salah 21 atau 22 tahun itu. Ini PBMR ini tidak bergulir ini. Tapi tidak ada sampai sekarang. Nggak ada Bayangkan itu 20 tahun, 22 tahun ada berjuang tapi belum ada. progres pun yang nggak ada. Progres ada, tetapi buktinya itu. Buktinya. Nah, ini bukan berarti ada kan itu panitianya itu yang berjuang untuk PBMR itu ada bergerak gitu, full dorong bergerak matian. Nah, itu perlu kita support juga. Iya perlu kita support. Nah, tetapi lagi-lagi buktinya itu. Kita pikir itu waktu 23 tahun itu 22 tahun itu sudah waktu yang sangat panjang itu. Panjang ya luar biasa itu. Ya. Untuk menunggu DP titik temu juga. Sehingga ya kita ambil satu ini, muncul kita satu pertanyaan di situ, kok
bisa itu. Belum muncul, belum ada juga ini dalam waktu 23 tahun itu. Nah, kita muncul inspirasi. Kita mau tulis buku yang judulnya itu Metapolitik PBMR. Kita mau membaca itu. Apa sebenarnya yang bikin ini pergerakan Kapan PBMR kira-kira ini? buku itu mau dirilis? Supaya lebih Perkiraan di 2024. 2024. Ya, akhir-akhir tahun lah. Gitu. Kita mau coba lagi sementara proses. Luar biasa. Jadi membuat buku ulang ini terkait dengan BMR juga. Iya. Abang Eca. Bang, ini terakhir untuk motivasi untuk pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Lolak. Motivasi agar supaya dorang lebih kreatif satu, Ya. lebih bermanfaat untuk masyarakat, lebih tajam mengenal politik dari sisi pemikiran pemuda. Kesan dan pesan. Iya. Jadi untuk pemuda, kita ingin bilang, Bolang Mongondo Raya ini, khususnya Bolang Mongondo, khususnya lagi Lolak, itu sedang tidak aman. Gitu. Pemuda itu harus ambil peran. Harus ambil peran. Iya. Silakan berkreasi sebanyak mungkin. Betul. Yang itu punya bukti. Pemuda harus ambil peran, silakan berkreasi dan berikan bukti. Gitu. Jangan sekedar membawa label-label pemuda ke sana kemari, tapi Buktinya nggak nyata ada ada. bukti. Gitu. Nah, semoga dengan begitu, secara tidak langsung, pemuda-pemuda ini dengan bukti-bukti karya konkretnya mereka bisa mendorong ini PBMR. Salah satunya dengan adanya pemuda-pemuda ini. Iya, pemuda yang kreatif itu. Saya sudah lakukan itu. Dan bukan berarti kita sovereign, tidak, masih terus Berjuang. berjuang. Kita kenalkan tuh nama Bolmong itu. Sampai di mana? Tadi melalui sesuai kita pe bidang kan, kita menulis. Kita bawa nama Bolmong itu sampai di luar sana. Nasional, sampai ke luar negeri itu, ke Belanda, Pakistan dan Inggris itu melalui kita pe buku yang lalu itu dah. Oh iya. Nah, itu bukti loh. Salah satu terobosan anak muda ya. Iya. Ibarat di Kita anak Bangun. muda gitu. Meskipun baru menikah. Gitu. Tapi spiritnya masih pemuda gitu. Pemuda itu harus kreatif, harus kritis gitu. Harus Dan ada berikan inovasi. bukti gitu. Kalau kritis tidak punya bukti, wah itu angan-angan itu. Itu Iya. aduh, bahaya itu. Iya. Masalah itu. Itu bukan pemuda itu. Gitu. Nggak tahu apa dengan nama itu. Iya, kalau orang bilang antara milenial dengan kolonial ini. Hah? Iya, antara milenial dengan kolonial ini. Kalau ndak ada karya, ndak ada kritikan, baru ndak ada gagasan toh Iya. tentang inovasi dan terobosan. Ya, jadi intinya masa depan Bolmong itu ada pada pemuda. Masa depan Bolmong ada pada pemuda. Ya. Itu Jadi luar biasa ini Abang Eca memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat, terutama dari sisi pemuda. Pertama, yang kedua dari sisi universitas, sekolah, agar supaya SDM meningkat. Jadi untuk tamang-tamang pemuda-pemudi ini Abang Eca ini dah kasih motivasi supaya mari orang sama-sama membangun kerangka berpikir supaya orang bisa memberikan manfaat kepada ya masyarakat-masyarakat. Contohnya kepada diri kita sendiri ya Bang Eca. Bang Eca makasih banyak ini sudah 2 kali baku apa ini. wah, siap. Ya memang Kak Eca Bang Eca waktu ini cukup padat juga sebagai dosen toh. Nah, jadi insya Allah dengan segala kesempatan Abang Eca dilancarkan rezeki, sehat-sehat bersama keluarga. Nanti orang bertemu di podcast mungkin ada sisi yang lebih tajam lagi. Oh, Abang Eca. siap. Abang Eca makasih banyak nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.